Selamat hari Minggu adik-adik. Berkumpul lagi kita di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Sebelumnya kakak ingin memperkenalkan diri kakak. Nama kakak adalah Kak Magda Lena Fatika Simanung Khalid, biasanya dipanggil Kak Magda. Nah, kakak dan kakak-kakak lain ingin mengucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung kepada adik-adik yang sudah beralih dari PA ke PP. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdiri, kita bernyanyi Mars Persekutuan Teruna. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, marilah kita berdiri, kita mau memuji Tuhan dari PKJ 13 bait yang pertama, kita masuk rumahnya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang baik. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami boleh bangun ya Bapa, kami boleh berkumpul untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna walaupun masih secara online ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya, dan Engkau juga yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, sehingga nanti apa yang boleh disampaikan oleh Kak Dela Sumaga boleh kami aplikasikan, kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Hanya di permohonan anak-anak-Mu Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, marilah kita membaca nas pujian kita yang terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ke 6. Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga 6. Kak Magda akan membacakannya untuk kita semua. Perikop bacaan kita pada harinya ialah Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dela Sumaga. Kepada Kak Dela dipersilahkan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan ya Tuhan untuk kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan boleh bangunkan kami pada pagi hari ini sehingga kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ya Tuhan. Tuhan, kiranya pada saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari setiap firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh buka hati pendengar dan pikiran kami ya Bapa, agar nanti firman yang boleh disampaikan dapat kami terima dengan baik dan kami dapat aplikasikan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, mari berdiri. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12-16. Kadang akan membacakan untuk kita semua kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12-16 yang menyatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari kitab Para Rasul pasalnya yang kelima ayat 12-16. Nah, di mana kitab Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Di mana kitab Para Rasul ini menceritakan tentang bagaimana tersebarnya Injil Yesus Kristus
dari Yerusalem sampai ke Roma. Nah, Kitab Para Rasul ini juga menceritakan tentang rasul-rasul. Di antaranya ada Rasul Paulus, Rasul Petrus, Stefanus. Tapi pada bacaan kali ini kita akan fokus pada Rasul Petrus. Kehadiran Rasul Petrus saat itu di tengah pemerintahan Romawi disenangi dan diterima oleh masyarakat pada saat itu. Banyak masyarakat yang senang atas kehadiran Rasul Petrus dan dia sangat disenangi pada saat itu. Dengan buktinya banyak orang yang datang dan mau percaya untuk mengikut ajaran Yesus Kristus pada saat itu setelah menerima ajaran dari Rasul Petrus ini. Nah, kehadiran Rasul Petrus pada saat itu bukan untuk menentang pemerintahan Romawi, bukan untuk menyingkirkan peraturan-peraturan pemerintahan Romawi, bukan mau menjadi musuh pada pemerintahan Romawi, tetapi sebaliknya Rasul Petrus hadir di tengah-tengah mereka untuk membawa damai sejahtera, ingin menjadi pembawa damai. Nah, Rasul Petrus ini ingin menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat pemerintahan Romawi pada saat itu. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang pasalnya yang kelima ayat yang ke-12. Kalau adik-adik bisa lihat di pasalnya kelima ayat yang pertama, di situ ada sebuah masalah, problem. Situasinya saat itu sedang tegangnya, di mana ada dua orang suami istri, Ananias dan Syafira, yang mereka tiba-tiba mati. Mereka tiba-tiba mati karena mereka membohongi malaikat pada saat itu. Nah, masyarakat pada saat itu kaget, takut, tegang mereka situasinya pada saat itu. Kenapa kok tiba-tiba ada dua orang suami istri tiba-tiba mati pada saat itu? Nah, kehadiran Rasul Paulus pada saat itu untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah masyarakat saat itu, pada saat situasi yang saat itu sedang tegang-tegangnya karena kematian suami istri itu. Di sini adik-adik, Rasul Petrus ingin meyakini bahwa kehadiran murid-murid Yesus di tengah-tengah mereka bukan untuk mencabut nyawa orang, enggak, karena kan mereka berpikir murid-murid Yesus datang untuk sesuatu, untuk menghukum atau untuk mencabut nyawa orang karena kejadian yang dua orang tadi, tidak. Tetapi sebaliknya, Rasul Petrus datang ke tengah-tengah mereka untuk itu, untuk menjadi pembawa damai. Nah, adik-adik, seperti tema kita pada pagi hari ini, yaitu turuna-turuni menjadi pembawa damai, kita diminta pada bacaan kali ini, pada tema kali ini, untuk menjadi turuna-turuni yang dapat belajar di tengah situasi yang tidak baik, yang tegang, yang tidak kondusif, untuk tetap menjadi pembawa damai di tengah-tengah situasi itu, di mana kita dapat menjadi pembawa damai sejahtera, membawa ketenangan di tengah-tengah setiap masalah, pergumulan, baik itu di keluarga, baik itu di gereja, baik itu di sekolah. Nah, kita dituntut bukan malah jadi biang keributan, bukan jadi sumbunya, tapi kita dituntut untuk menjadi pembawa damai itu. Kehadiran Rasul Petrus saat itu juga membuat semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang yakin kepada Yesus Kristus, karena ternyata Rasul Petrus itu tidak sesuai dengan apa yang masyarakat saat itu dengar dari orang lain. Nah, masyarakat saat itu kan banyaknya tuh dengar hal-hal yang jelek tentang Rasul Petrus. Tetapi saat mereka bertemu, saat mereka mengetahui dan mengenal Rasul Petrus, ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka dengar. Nah, di sini kita juga diajak untuk tidak mudah percaya atau termakan omongan orang lain. Kita mengenal orang lain dari omongan orang lain, tanpa kita kenal orang itu dulu, tanpa kita tahu orang itu dulu, kita udah menilai aja mereka tuh kayak gimana. Kan kita biasa kayak gitu tuh, dengar, oh si ini nggak usah teman sama dia kayak gini, kita main percaya aja, padahal kita nggak kenal si orang tersebut, kita cuma dengar aja dari omongan teman kita.
Nah, sehingga itu tuh dapat menimbulkan kebencian. Kan bisa, biasanya kan kita dengar dari teman kita sini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh, itu buat kita jadi benci juga. Padahal belum tentu sama kita dia seperti itu. Kita belum mengenal dia, adik-adik. Nah, kita akan memperingati kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai teruna turuni diharapkan mampu menjadi pembawa damai, bukan biang ricuh. Tanpa kita harus dalam berteman kita tidak memandang suku atau ras, kita tidak memandang agama, kita tidak memandang status sosial orang tersebut. Kita mampu menjadi pembawa damai berarti kita dapat merangkul dan dapat berteman dengan siapa saja tanpa rasis ibaratnya. Dan kita dapat lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Kan nggak mungkin adik-adik di zaman sekarang ini tidak dapat menggunakan sosial media. Nah, adik-adik kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Jangan, biasanya kan ada tuh orang-orang main jadi haters, komen sebagai netizen yang nggak baik-baik, menjadi provokator. Nah, tapi jadilah anak-anak Tuhan yang mampu menjadi pembawa damai, yang menunjukkan identitas kalian sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang dapat membawa damai sejahtera bagi orang lain. Walaupun itu hanya dalam ketikan, adik-adik, kita dalam hal menjadi pelaku pembawa damai diminta juga untuk tetap dapat menjadi diri sendiri. Kita nggak perlu menjadi orang lain agar kita dapat membawa damai sejahtera bagi orang lain, nggak perlu. Yang penting kita berpaku pada firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita, adik-adik. Kita sebagai anak Tuhan juga diutus untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita dipilih untuk membawa damai sejahtera dimanapun kita berada dan kepada siapapun yang kita kenal. Nah, kita juga harus berani menampakkan identitas diri kita sebagai anak Tuhan, adik-adik, dengan berani untuk jujur, dengan penuh kasih dan terus penuh pengampunan, dan juga kita mampu untuk membawa damai dimanapun kita berada. Adik-adik, marilah menjadi anak Tuhan yang mampu untuk menjadi pembawa damai dimanapun adik-adik berada, dan jadilah berkat dimanapun adik-adik berada, jadilah garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Bapa, kami anak-anak-Mu ini dapat terus menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja dan pelayanan, terkhususnya gereja GPIB Selong Pontianak ya Bapak. Kiranya Tuhan boleh memberkati gereja ini, Tuhan boleh memberkati para presbiter yang bertugas di dalamnya ya Tuhan.
Biarlah Tuhan setiap pelayanan yang dilakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk Pelkat Teruna ya Bapak. Biarlah Pelkat ini dapat terus maju ya Tuhan, dapat terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan boleh memberkati kakak-kakak layan dan adik-adik layannya ya Bapak dalam tugas dan tanggung jawabnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik layan di dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun, Tuhan berkati dalam mereka menggapai cita-cita mereka. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan di dalam segala aktivitasnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai juga. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, untuk persembahan adik-adik nanti boleh dimasukin ke dalam amplop putih, lalu nanti boleh dititipkan kepada mama papanya, kepada orang tuanya untuk dimasukin ke dalam kotak persembahan di hari Minggu ya. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari Kolose 3 ayat 15 yang menyatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Sambil memberi persembahan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 433, bait pertama dan kedua, "Aku Suka Membagi." Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan, dan Engkau memberkati juga presbiter yang mengelolanya Tuhan. Hanya ini doa permohonan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, amin. Untuk Warta PT pada minggu ini, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Kak Dela Sumaga yang sudah menjadi pelayan firman pada minggu ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh Kak Dela boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kedua, mengucapkan terima kasih juga kepada adik-adik layan yang masih semangat untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, walaupun secara online ternyata tidak mengurangi semangat adik-adik untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Ketiga, kakak-kakak layan mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah beralih dari PA ke PT. Kiranya adik-adik boleh tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan PT ke depannya. Nanti juga akan diputarkan orang-orang yang sudah beralih dari PA ke PT. Yang terakhir, mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik Teruna untuk 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik Teruna, memberikan kesehatan, dan semoga sukses untuk kedepannya. Sekian Warta PT pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hanya padamu hatiku percaya.
Teman-teman, marilah kita bernyanyi dari PKJ 239, Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar berwarna cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergetar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Pergilah dan beritakanlah firman yang telah adik-adik dengarkan, dan jadilah berkat, jadilah pembawa damai dimanapun adik-adik berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah dengan baik pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati sepekan ke depan kami ya Bapa, di dalam pendidikan maupun di dalam aktivitas kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu dapat terus berpengharapan kepada Engkau dan takut akan Engkau, serta menjadi pembawa damai dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami serahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah hari ini selesai, sampai bertemu di minggu depan ya adik-adik. Dadah, sampai jumpa lagi.